Kedua, kita akan membahas QC Cube Performance. Yang awal kita bahas generatornya, sekarang kita membahas cube-nya ya. Nah, untuk pengujian pertama itu ada namanya Collimator and Beam Alignment. Nah, gunanya itu untuk melihat proyeksi suatu benda, maka kita perlu memilih arah sebarang foton yang searah dengan benda tersebut, sehingga profil dari benda tersebut dapat menjadi jelas. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyorot sebuah pohon dengan lampu senter, maka sesungguhnya kita sudah memilih arah sebarang foton, serta mengarahkan sebarang foton yang tidak searah dengan benda tersebut. Sesuai arah pohon tersebut secara geometris, maka pertengahan sinar senter tepat mengarah pada pohon tersebut. Nah ini ya, yang pertama itu ada alat namanya Collimator and Beam Alignment Test Tool. Nah, tujuannya untuk menentukan akurasi dan pada kesamaan antara berkas sinar X dan berkas cahaya, dan mengevaluasi ketepatan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Nah, ini nama alatnya. Di sini ada plat baja. Plat baja ini berfungsi untuk mengukur kolimator, ketepatan kolimator, sedangkan silindernya ini berfungsi untuk mengukur beam alignment atau berkas cahayanya. Nah, selain itu kita juga butuh film dan kaset ukuran 24x30 dan pita pengukur untuk mengukur FFD. Nah, ini untuk cara kerjanya nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Untuk cara kerjanya itu, letakkan kaset ukuran 24x30 pada permukaan yang datar, kemudian yakinkan bahwa anode dan katode eksis pada paralel ke kaset. Kemudian sentrasi tabung sinar X dipusatkan di tengah kaset dan atur jarak antar fokus dengan film FFD setinggi 100 cm. Dapatkan kolimator test tool pada pertengahan kaset. Cahaya kolimator diatur tepat dalam area persegi panjang plat test tool. Kemudian tempatkan beam alignment test tool pada pusat area pencahayaan. Hidupkan lampu kolimator. Atur luas lapangan cahaya sesuai dengan garis persegi panjang yang ada pada permukaan plat. Kemudian lakukan eksposi radiografi agar diperoleh densitas optis pada film yang dapat diobservasi oleh evaluator. Nah, proses film di kamar gelap dan cetak kesesuaian berkas cahaya atau berkas sinar X dan X-ray beam alignment. Ulangi untuk ukuran focal spot yang lain. Nah, jadi nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nih. Nah, tadi ini yang plat baja tadi, plat baja yang kita yang warna kuning tadi yang kita expose. Kemudian di sini ada lingkaran, ini tadi silinder yang kita expose, di tengah-tengah ada titik, ada bola baja di tengah-tengahnya. Nah, titiknya ini untuk mengukur beam alignment, apakah dia bergeser seperti itu. Maksudnya titik fokus sinar X-nya apakah bergeser seperti itu. Kemudian untuk yang platnya ini, dia untuk mengukur apakah sinar X itu keluar dari pinggiran garis ini, pinggiran garis plat bajanya. Kalau dia keluar nanti diukur, keluarnya berapa. Ini kan ada ukurannya nih, ada garis-garisnya seperti itu. Nah, untuk yang dievaluasi untuk kolimator, catat perubahan skala lapangan radiasi dan X2 dan Y2 dan skala lapangan sinar kolimator X1 dan Y1 dalam lembar kerja atau worksheet. Kemudian bandingkan hasil pengukuran dengan standar NCRP kurang dari sama dengan 2% dari FFD. Kemudian gambaran yang tampak pada radiograf akan menentukan jika berkas sinar X di dalam plus pada semua sisi berkas cahaya. Tingkat akurasi seharusnya diperoleh pada posisi apapun dari kolimator. Secara umum hanya digunakan untuk orientasi yang diperlukan untuk mengevaluasi. Nah, untuk evaluasi beamnya itu perhatikan pergeseran gambar kedua bola baja dalam film. Yang tadi sudah saya tunjukinya bola baja di pertengahan film, dan bandingkan dengan standar NCRP kurang dari sama dengan 30. Amati apakah bulatan timbal atas dan bawah alignment test tool terjadi superposisi. Rendahnya kesesuaian antara pusat sinar X dan berkas cahaya dapat menyebabkan problem imaging oleh efek Hill dari anoda yang berlebihan dan menyebabkan grid cutoff. Untuk ketinggian test tool 20 cm, objek di atas harus berada 5 mm pada objek di bawah. Berikan catatan atau komentar true atau false dan rekomendasi lainnya bila diperlukan.
Ya, yang pertama ini adalah pengujian kolimator dan beam alignment dengan menggunakan kolimator test tool. Nah, ini video saya dapatkan dari YouTube. Jadi yang pertama itu kita naruh kaset, terus kita atur jarak FFD itu tepat 100 cm. Kemudian setelah itu kita gunakan water pass untuk melihat kolimator apakah dia sudah zero atau belum. Harus dalam keadaan rata ya, kaset maupun kolimatornya, supaya dia presisi seperti itu. Nah, kemudian nyalakan lampu kolimator. Setelah itu kita letakkan si kolimator test tool tadi ini. Nah, dari kaset seperti ini. Nah, ukurannya itu pasti lebih kecil ya. Kemudian kita definisikan sumbu X1, X2, Y1, Y2 nya. Kemudian kita lihat cross line antara kolimator test dengan cross line-nya kolimator itu harus tepat berada di pertengahan. Nah, untuk alat bantu kita bisa menggunakan selembar kertas ya, agar dia sejajar gitu. Nah, setelah kita pastikan semuanya sejajar, kita atur kolimasi X dan kolimasi Y nya. Setelah itu kita lakukan eksposi. Faktor eksposi rendah aja, kayak kita mau ngekonsen manus atau humerus seperti itu. Nah, ini ya kolimator test toolnya. Kemudian beam alignmentnya bisa dilihat ya, pergeseran kolimator sama pergeseran beam alignmentnya seperti itu. Bisa patiin bola bajanya yang tengah-tengah gambar. Selanjutnya ada pengujian kolimator juga, tapi ini hanya kolimator dengan metode yang sangat simpel, itu menggunakan pennies atau uang koin atau paper clips seperti itu. Paper clips atau klip kertas ya. Jadi tujuannya sama, untuk menentukan akurasi dan kesamaan antara berkas sinar X. Nah, kemudian alat bahannya itu uang koin atau klip kertas serta kaset dan pita pengukur. Nah, untuk cara kerjanya itu, letakkan kaset ukuran 24x30 pada permukaan datar. Kemudian yakinkan bahwa anode dan katot pada aksis adalah paralel ke kaset. Sentrasinya sama 100 cm dan pusatkan pada pertengahan kaset. Kemudian buka kolimasi lebih kecil dari kaset yang digunakan. Jadi kalau kita pakai 24x30, buka kolimasi lebih kecil gitu. Nah, kemudian letakkan 4 koin atau paper clips di dalam lapangan penyinaran sisi atas, kanan, kiri, dan bawah di dalam lapangan penyinarannya ya. Kemudian letakkan 4 koin lainnya itu di luar lapangan penyinaran sejajar dengan koin awal. Kemudian lakukan eksposi radiografi agar diperoleh densitas optis pada film yang dapat diobservasi oleh evaluator. Selanjutnya diproses di kamar gelap dan cek kesesuaian berkas cahaya, berkas sinar X, dan X-ray beam alignment. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi sudah saya bilang tadi kan, jadi ada 4 koin. Nah, 4 koin diletakkan di dalam, jadi ini luas kolimasi ya, luas kolimasi yang kita gunakan. Nah, 4 koin di dalam kolimasinya, 4 koin lagi di luar kolimasi, seperti itu. Jadi gunanya apa? Gunanya nanti untuk ngebatasin nih. Jadi di sini kita bisa tahu pergeserannya berapa senti gitu. Nah, ini hasil radiografnya. Nanti kita ukur nih pergeseran berkas cahaya ini ke titik tengah pertemuan koin gitu. Berapa senti pergeserannya. Nanti tinggal kita ukur dia lebih dominan geser ke arah mana, ke sumbu mana gitu. Sumbu X1 atau X2, Y1 atau Y2 seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada pengujian kolimator dengan menggunakan pennies atau koin. Yang tadi kita mengukur pergeseran kolimator sederhana ya. Jadi kita pakai 4 koin. Nah, ini ya diletakkan di sisi dalam, sisi luar. Kita harus menghimpit. Kemudian 1 koin lagi 1 koin lagi untuk sebagai marker gitu. Bisa pakai marker koin juga, bisa juga pakai marker R yang biasa kita gunakannya. Atur SHD 40 inci atau 100 cm. Kemudian kita lakukan eksposi. Nah, setelah itu kita proses filmnya. Ini
Ini bisa dilihat ya pergeserannya ya, pergeseran kolimasinya gitu. Nanti tinggal diukur aja berapa jarak pergeserannya. Selanjutnya ada pengukuran focal spot. Nah, untuk pengukuran focal spot ini dalam tabung sinar X, proses tumbukan antara elektron-elektron yang berasal dari katoda dan bahan anoda berupa tungsten. Ada suatu area pada daerah anoda yang tersedia untuk memancarkan foton sinar X yang dihasilkan ke segala arah. Dari area itulah foton sinar X memancar dan energi panas mengalir. Daerah itu untuk selanjutnya disebut dengan focal spot atau fokus. Nah, alat dan bahannya itu ada alat uji focal spot test tool. Ini alatnya itu berbentuk silinder, sama seperti, hampir mirip seperti tadi, seperti beam alignment test tool. Dia berbentuk silinder, hanya saja beda bagian atasnya ya, gitu. Nah, kemudian ada pita pengukur untuk mengukur FFD. Nah, ini atasnya, kalau focal spot test tool ini seperti ini atasnya. Nah, nanti pada saat diekspos keluarnya akan seperti ini. Nah, untuk focal spot test tool ini yang kita ukur itu berapa banyak garis yang dapat kita amati, seperti itu. Ini biasanya untuk focal spot besar, untuk focal spot kecilnya seperti itu. Nanti diamati berapa garis yang dapat terlihat, itu garisnya harus terpisah ya, gitu, seperti yang gambar ini, gitu, sampai titik berapa. Nanti tinggal disamain dengan buku panduan dari focal spot test toolnya itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ini ada pengukuran focal spot dengan menggunakan focal spot test tool. Jadi ini ada panduan focal spot test toolnya, tinggal nanti dibaca-baca kalau teman-teman menggunakannya. Ini ada focal spot test toolnya, itu ditempatkan di pertengahan kaset. Nah, jadi dia dibagi dua sisi ya. Sisi pertama ini untuk focal spot besar atau yang large, kemudian sebelah lagi untuk focal spot kecil atau yang smallnya, seperti itu. Nanti setelah itu tinggal di-expose, kemudian kita pindah ke sebelah lagi untuk menguji focal spot yang besar atau yang kecilnya. Nah, jangan lupa dikasih marker ya untuk penanda mana eksposi yang focal spot besar, mana eksposi focal spot kecil. Nah, nanti setelah di-expose, nah ini akan keluar gambarnya. Nah, nanti tinggal dievaluasi garis-garisnya harus terpisah satu dengan yang lainnya gitu. Nah, di sini ada pengukurannya, itu untuk focal spot besar misal harus terlihat berapa gitu garisnya, sampai garis ke berapa gitu. Nah, di buku panduannya ada semua ya, seperti itu. Selanjutnya ada pengujian kolimator illumination atau mengukur lampu kolimasi. Tujuannya untuk mengukur illuminance yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat dan bahannya itu ada illuminance meter atau lux meter. Alatnya seperti yang ini ya. Nah, di sini ada displaynya, kemudian di sini ada detektornya. Yang bulat ini detektor cahayanya ya, gitu. Jadi tinggal ditaruh aja. Gitu. Nah, cara kerjanya itu tempatkan illuminator meter 100 cm dari fokus tabung sinar X. Yakinkan bahwa detektor paralel dengan aksis anoda dan katoda. Kurangi semua pencahayaan ruangan hingga gelap dan ukur level ini. Nyalakan berkas cahaya pada kolimator dengan area kira-kira 25 x 25 cm. Buat pemisah dalam pengukuran sesuai dengan spesifikasi pabrik. Catat hasil pengukuran sebagai level di atas ambient. Kemudian untuk evaluasi, nilai pembacaan pada 4 kali pengukuran harus lebih dari 100 lux pada jarak 1 meter. Jadi kan kolimasi itu kan kebagi 4 ya, ada garis tengahnya, diukur satu-satu tuh, titik 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di masing-masing kotakannya itu harus di atas 100 lux, seperti itu. Selanjutnya ada lux meter atau illuminance meter untuk ukur cahaya lampu. Nah, tadi sama seperti tadi ya. Jadi ada tutupnya. Jadi pada saat ditutup dia akan 0 nilainya. Tapi pada saat dibuka dia akan terisi nilainya karena dia sensitif terhadap cahaya. Nah, ini sistemnya portable, hanya menggunakan batu baterai. Nah, kemudian kita langsung dapat mengukur
ininya, cahaya berapa lux gitu. Ini keadaan di luar ruangannya, bukan di kolimasi. Jadi untuk video ini cukup susah cari yang dia mengukur bener-bener kolimasi. Jadi saya dapatnya yang dia mengukur cahaya luar gitu, 250 lux seperti itu. Ya, selanjutnya ada tube hose leakage atau kebocoran rumah tabung. Nah, untuk kebocoran rumah tabung ini tujuannya untuk menentukan area-area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung sinar X dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Uji ini juga diperlukan, uji ini juga perlu dikerjakan jika telah dilakukan perawatan atau perbaikan terhadap rumah tabung sinar X. Dan bahannya itu beberapa film sinar X yang terbungkus karton atau amplop, kedap cahaya, atau kaset sinar X berisi fresh film. Kemudian ada ionizing chamber dan elektrometer dengan kemampuan jangkauan area detektor tidak melampaui 100 cm kuadrat. Kemudian pita pengukur dan plaster yang tidak tembus pandang. Nah, cara kerja itu pastikan bahwa semua pengujian dilakukan. Prosedur warm up pesawat sinar X harus dilakukan dan posisi shutter kolimator dalam keadaan tertutup. Jadi kolimator kita tutup semua seperti itu. Kemudian letakkan film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya di sekitar rumah tabung sinar X dan pastikan pada posisi tersebut film dapat merespon. Atau untuk itu pemasangan marker pada amplop film akan sangat berguna. Nah, pemakaian beberapa film dan pengujian pada penempatan pada lokasi atau area berbeda di sekitar rumah tabung sebaiknya dilakukan juga. Posisikan ionizing chamber sebagai gambar di atas guna mengukur nilai paparan radiasi. Kemudian lakukan eksposi dengan pengaturan tegangan tabung plus minus 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat dengan pengaturan arus tabung second plus minus 50 mAs. Untuk penggunaan kaset sinar X, jika memakai film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya, nilai AMS diperlukan lebih besar. Nah, catat pemakaian tegangan tabung dan dari kVp maksimum yang ada dan pesawat dimaksudkan agar tidak terjadi over voltage. Kemudian proses film untuk selanjutnya mengetahui ada atau tidaknya kebocoran radiasi berikut besaran nilai kebocoran tersebut. Catat besar paparan radiasi yang terbaca pada readout elektrometer. Nah, untuk penilaian evaluasinya, itu nilai maksimum yang diperkenankan terjadi kebocoran radiasi adalah 1 mg per 1 jam pada jarak 1 meter ketika tabung sinar X beroperasi pada tegangan maksimum, rata-rata dan arus tabung kontinu maksimum. Spesifikasi beban tabung yang dikeluarkan oleh pabrik akan diperlukan sebagai referensi. Kemudian periksa dengan teliti film-film yang diproses. Jika rumah tabung berfungsi sebagai pelindung atau shielding yang efektif, maka pada film tidak ada efek kebocoran radiasi atau penghitaman. Dengan demikian, hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dapat dikoreksi sesuai persyaratan yang dimaksud. Jadi kalau kita ngelakuin uji kebocoran ini, selain kita menggunakan survey meter, kita bisa pakai ram ion, bisa pakai baby line, bisa pakai dosimeter saku. Nah, selain itu kita juga mengukur dengan film nih, gitu. Jadi kita harus ngebuang film. Jadi kita mengukur film, seharusnya dalam ruangan itu tidak ada filmnya tidak akan menghitam karena tidak ada kebocoran radiasi. Tapi kalau pada saat kita proses terjadi penghitaman film, ada titik-titik hitam, berarti ada kebocoran tabung sinar X-nya. Selanjutnya, kolimator atau shooter leakage atau kebocoran kolimator atau shooter kolimator yang kotaknya itu ya. Jadi tujuannya itu untuk shooter yang tertutup penuh pada kolimator harus dapat mencegah radiasi yang mengenai film. Tujuan uji ini adalah berguna untuk keamanan radiasi pada saat membuang muatan kapasitor pada mobile unit atau pada saat pemanasan pesawat dengan eksposi. Dan bahannya itu ada kaset sinar X ukuran 2430 cm yang terisi film. Nah, untuk pengujian kolimator shooter leakage-nya sangat simple. Jadi kita tinggal naruh kaset aja 1 meter di atas bidang fokus, kayak kita mau expose biasa. Kemudian alter eksposi pada 80 kV dan 40 kV dan lakukan eksposi pertama dengan pengaturan satu sisi atau shooter kolimator dalam keadaan tertutup rapat dan pengaturan sisi shooter kolimator lainnya dalam keadaan terbuka penuh. Lakukan prosedur yang serupa sebagian butir di atas, tetapi pengaturan sisi shooter kolimator yang tadinya tertutup sebaliknya dibuka penuh dan seterusnya. Kemudian film yang telah menerima 2 kali eksposi tersebut diproses. Untuk penilaian evaluasinya, itu periksa dengan teliti film yang telah diproses. Jika shooter berfungsi efisien atau efektif, maka pada film yang tidak ada efek kebocoran
radiasi penghitaman. Jadi kalau shooternya itu efektif, dia seharusnya tidak ada penghitaman pada film ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.